Teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita sama-sama diskusi tentang bagaimana hubungan dokter dengan pasien. Ini menjadi penting karena sebagian besar ketidakpuasan itu bukan hanya terjadi akibat tindakan kedokteran yang misalnya tidak sesuai dengan standar, tetapi juga lebih kepada masalah-masalah etik. Ya. Baik itu hubungan antara dokter dengan pasien, antara dokter dengan dokter, atau dokter dengan petugas kesehatan yang lain. Nah, sehingga hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kode etik kedokteran Indonesia dan hubungan dokter pasien. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana dokter itu dinilai dan diterima di dalam suatu institusi pelayanan kesehatan. Ada proses kredensial di sana. Lalu kemudian teman-teman juga sudah belajar bagaimana mereka bekerja, dokter itu bekerja adalah dengan sesuai suatu pedoman atau standar. Lalu mereka dinilai performanya, salah satunya adalah dengan melalui mekanisme audit. Nah, hari ini kita akan diskusi bagaimana kode etik, bagaimana dokter itu bersikap secara etik. Nah, etika itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan diambil oleh manusia. Dalam hal ini adalah dokter. Nah, etika kedokteran itu mungkin ada ya pelajarannya, kalau dulu saya kuliah itu ada satu SKS ya. Tetapi sebenarnya bagaimana dokter itu bersikap, bagaimana hubungan antar manusia yang dilakukan oleh dokter baik antar pasien kepada pasien dan juga kepada sejawatnya sebenarnya lebih kepada role model ya. Jadi lebih bukan hanya semata-mata dipelajari di bangku kuliah, membaca misalnya kode etik kedokteran Indonesia, tetapi juga bagaimana role model, bagaimana melihat dari dokter-dokter senior atau juga dari sejawatnya atau dari guru-gurunya. Nah, masalah etika yang sering ditemukan oleh para dokter adalah pertama, indikasi dan prevensi pasien. Jadi indikasi medis. Ini indikasinya sesuai atau tidak ya. Apakah ini bukan hanya tidak sesuai indikasi medis tapi lebih kepada keinginan. Nah, misalnya SC memilih tanggal seksiosesaria supaya anaknya lahir di tanggal yang baik gitu. Nah, atau prevensi pasien. Ya tadi ya, tindakan ini indikasi medisnya mungkin tidak ada, tetapi prevensi pasiennya mengatakan demikian. Dan di sisi lain, masalah etika juga sering dijumpai oleh dokter tentang kualitas hidup. Ya, ambil contoh ketika suatu tindakan kedokteran diambil, walaupun masih bisa diperdebatkan panjang, maka tujuannya adalah menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup. Tetapi pada beberapa kasus, misalnya, tindakan tadi mungkin menyelamatkan nyawa, tetapi tidak memperbaiki kualitas hidup daripada pasien. Ya. Atau faktor kontekstual yang lain. Nah, ini menjadi menarik di negara kita, karena ada kita di era BPJS. Bisa saja sih indikasi medisnya itu jelas. Ya. Misalnya, ini seorang pasien dengan suatu massa di otak, indikasi medisnya jelas untuk dilakukan tindakan. Tetapi karena satu dan lain aturan BPJS, pertimbangan sisi ekonomi dari rumah sakit, maka tindakan tadi harus ditunda atau bahkan dilakukan rujukan di mana perawatannya menjadi tertunda karena ada perawatan rujukan. Jadi dia harus pulang dulu, dia harus minta rujukan baru untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain. Dan dirujuknya di rumah sakit yang lain adalah sebenarnya oleh dokter yang sama dengan dokter yang menangani di rumah sakit perujuk. Kenapa? Karena jumlah dokter spesialis bedah saraf itu kan tidak banyak. Tetapi dia tidak bisa mengerjakan di rumah sakit perujuk bukan semata-mata karena ketidakmampuannya, tetapi karena aturan-aturan dari pembayar. Dalam hal ini misalnya BPJS. Nah, ini yang secara konteks perlu kita pahami bersama. Pasien itu datang kepada dokter, ya. Pertama dia mencari pertolongan untuk dapat bebas dari rasa sakit, penderitaan, dan menjadi sehat kembali. Ya. Sehingga kalau di dalam kontrak terapeutik, dia datang itu sebagai pihak yang inilah saya
saya membutuhkan pertolongan untuk bebas dari rasa sakit, penderitaan, dan menjadi sehat kembali. Sehingga pada waktu itu, dengan serta-merta, dia mengizinkan dokter untuk melakukan tindakan-tindakan, bertanya tentang penyakitnya, melihat, menyentuh, ya, memanipulasi setiap bagian dari tubuh demi tujuan untuk penegakan diagnosis, pemberian terapi, supaya tadi tujuannya kepada waktu dia datang kepada dokter itu bisa tercapai. Dengan demikian, pasien tadi mempercayakan kepada dokter untuk bertindak dalam hal melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan tindakan kedokteran mulai dari pemberian obat sampai tindakan invasif atau pada pembedahan demi tujuan untuk mencari pertolongan untuk dapat bebas dari rasa sakit, penderitaan, dan menjadi sehat kembali. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Jadi dia mempercayakan kepada dokter untuk bertindak menurut kepentingan pasien yang terbaik. Sehingga dengan kepercayaan yang sedemikian besar, ya, kita harus melihat itu kepercayaan itu yang diberikan sangat besar, maka tentu dalam konteks ini harapan pasien kepada dokter adalah bahwa saya mempercayakan sedemikian besarnya, maka tolonglah gunakan keahlian, gunakanlah rasa empati untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi pada tubuh pasien tadi. Ya. Sehingga apa? Tentu dia harus mendengarkan keluhan dengan seksama. Nah, disinilah seringkali masalah itu muncul atau keluhan itu muncul atau bahkan sampai nanti ke ranah etik, ya, tidak mendengarkan misalnya, tidak mendengarkan keluhan dengan seksama, ya, atau melecehkan keluhan. Ya, jadi pasien itu bercerita tentang keluhannya, gitu. Malah ada penghakiman di sana. Lalu kemudian dia harus melihat dan membaca gejala tadi, ya. Lalu menjadi penafsir dari sakit yang diderita oleh pasien dan memberikan penjelasan-penjelasan yang memadai tentang sakit tersebut. Nah, ini harapan yang ada pada pasien, ya. Jadi dengarkanlah dengan seksama, periksalah dengan teliti, kira-kira kesimpulannya apa, lalu berikanlah penjelasan kepada pasien tentang penyakitnya tadi. Sehingga kalau kita cermati di sini, maka komunikasi antara dokter dan pasien itu menghasilkan kewajiban dokter, hak dokter. Di sisi lain ada kewajiban pasien dan hak pasien. Apa kewajiban pasien? Memberikan informasi yang jujur. Ya, jadi harus jujur informasinya. Apa keluhannya, sejak kapan, ya. Ambil contoh seorang pasien datang dengan penyakit menular seksual, maka ketika ditanya tentang aktivitas seksualnya, dia harus menjelaskan dengan jujur supaya dokter misalnya bisa menegakkan diagnosis itu dengan baik, ya. Seringkali kalau saya dulu diberi contoh, ya, karena saya juga tidak pernah lagi mendapatkan pasien seperti itu, misalnya seorang laki-laki datang dengan uretritis gonore, ya, uretritis gonore gitu, ya, ketika ditanya bagaimana aktivitas seksual, dia harus memberikan informasi dengan jujur, ya. Seringkali kalau dulu kami koas, ya, kami koasisten itu dapat 1-2 pasien begini, mereka menjelaskan, oh, ini saya habis kencing di tempat yang kotor, saya habis kencing di toilet umum di mana? Di terminal, lalu kemudian muncul gejala kencing ini menjadi nyeri, kemudian muncul discharge, ya, di alat kelamin saya, misalnya begitu, ya. Padahal itu jelas tidak mungkin dari sana, ya. Sehingga dia harus memberikan informasi yang jujur, ya, mematuhi nasihat. Ya. Dari sisi lain, dia punya hak dong, apa sakit saya, ya. Anda harus merahasiakan sakit saya. Jangan kalau ditanya oleh orang, Anda menyampaikan serta-merta kecuali atas izin daripada pasien. Boleh dong kalau saya tidak setuju, misalnya, atau saya merasa bahwa hubungan dokter pasien ini tidak nyaman, saya boleh dong minta second opinion.
pada sejawat yang lain, ya. Boleh menolak tindakan medis, menghentikan terapi, atau memilih dokter. Nah, ini juga jangan tersinggung, seorang dokter yang sedang jaga misalnya dilapori, oh pasiennya ini minta dokter lain karena kebetulan ada apa keluarganya yang menganjurkan demikian. Oh nggak bisa, saya kan yang jaga, itu tidak bisa. Jadi dia ada hak di sana pasiennya. Dan dia juga boleh melihat rekam medis. Di sisi lain, kewajiban dokter adalah menghormati semua hak pasien yang ada di sini. Terutama sih yang paling penting adalah hak atas informasinya. Menyimpan rahasia kecuali diminta oleh pengadilan, memberikan informasi, meminta persetujuan, dan juga membuat rekam medis. Nah, nanti kita akan diskusi di 2 topik terakhir bagaimana memberikan informasi dan meminta persetujuan. Dia memiliki hak untuk mendiagnosis, mengobati, merawat, ya. Itu hak yang diberikan dari dasar informasi-informasi yang dihasilkan oleh pasien tadi. Nah, sehingga komunikasi tadi menghasilkan rekam medis, inform consent, resep, dan laporan-laporan medis, laporan operasi, dan sebagainya. Pasien mengelabui dokter, ada nggak? Ada banget. Ya, motifnya berbohong soal kesehatannya. Ya, saya udah dapat beberapa kali begini, ternyata setelah itu dipanggil oleh Polres, dipanggil oleh Polsek, ternyata ini adalah suatu kasus hukum. Ya, lucu juga ya waktu itu seorang pasien pasca stroke. Ya, jadi dia gangguan komunikasi, apa namanya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kita dalam bahasa kedokteran kita menyatakannya afasia transkortikal. Jadi bisa bicara gitu, tapi ketika ditanya lebih ini nanti pertanyaan ini jawabannya ini ya transkortikal motorik. Tapi di sisi lain akibat dari stroke-nya tadi hanya afasia ya, tapi yang lain-lain baik gitu ya, motoriknya cukup baik ya. Sehingga bisa saja dia mengatakan bahwa saya tidak mampu dan sebagainya demi tujuan kepentingannya. Jadi apa? Berbohong soal kesehatannya. Pada pasien-pasien psikiatri misalnya ada juga sih kecenderungan untuk melukai diri sendiri untuk mendatangkan gejala supaya ada pengobatannya. Mengganti hasil tes kesehatan supaya terlihat sakit. Nah, ini juga seringkali begini, terutama bagi pasien-pasien insurance, terutama bagi pasien-pasien yang tidak puas dengan pekerjaannya, minta pindah bagian, dan sebagainya. Tujuannya ya menghindari hukuman yang kayak tadi ya, dia ada dalam kasus tuntutan hukum, itu memenuhi keinginan yang pribadi atau manipulasi pihak lain, termasuk dalam hal ini pihak pemberi kerja misalnya. Jadi ini adalah tujuan dia mengelabui dokter supaya dokter mengeluarkan surat keterangan bahwa dia adalah sakit, dia tidak mampu, ya, atau dia memerlukan ganti rugi. Nah, ini ya misalnya yang kita sebut di facetious disorder, orang yang dengan sengaja bertingkah seperti orang sakit fisik atau mental, padahal nyatanya kebalikannya, ya. Jadi, dan ini biasanya pada kasus-kasus di mana keluhan itu bersifat subjektif. Nyeri perut, ini yang kita bilang irritable bowel syndrome. Nyeri kepala, ya semua pemeriksaan untuk nyeri kepala dilakukan hasilnya baik. Ya. Sakit seluruh tubuh, fibromialgia. Ya, jadi demi tujuan-tujuan tadi. Ya. Berkali-kali mendatangi rumah sakit, bersikeras untuk diperiksa, menjalani prosedur, CT scan nggak cukup, saya minta yang lain, MRI ya boleh. MRI-nya juga normal, minta yang lebih canggih lagi, dan sebagainya. Nah, siapakah yang menentukan sesuatu itu etis? Jadi dalam hubungan tadi ya ada pasien yang juga mengelabui dokter, ada pasien yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan dirinya sendiri. Di satu sisi, di sini ada dokter yang kalau kita lihat nanti apakah dia melakukan, dia mendengarkan, melihat, mendiagnosis, melakukan tindakan itu secara etis ya. Jadi beberapa ya, misalnya 1800 itu ada Code of Hammurabi ya. Kemudian Sumpah Hipokrates, kalau teman-teman lafalkan ya Sumpah Hipokrates tadi, banyak hal di sana yang saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya ingin diperlakukan. Ya, kemudian saya tidak akan
terlibat, pertimbangan medis saya itu bebas dari pada pertimbangan agama, kesukuan, pertimbangan politik, ya. Itu kan hal-hal yang harusnya diingat selalu, ya. Saya menempatkan kepentingan pasien saya di atas semuanya. Jadi itu. Lalu kemudian ada sumpah dokter dan juga kode etik kedokteran internasional, ya. Yang kalau kita lihat di sini adalah kewajiban umum, ya. Kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban terhadap diri sendiri misalnya adalah menjaga kesehatan, supaya ketika saya melakukan praktek kedokteran, itu saya dalam kondisi yang sehat fisik, mental, dan saya tahu batasannya. Artinya kalau kondisi kesehatan saya membahayakan pasien saya, ambil contoh seorang dokter bedah dengan gangguan mata yang sudah sangat parah, tremor yang sudah parah, judgement yang sudah tidak baik, gitu. Ya, itu berarti dia kewajiban terhadap diri sendirinya untuk menjaga kesehatannya tidak baik. Kewajiban terhadap pasien misalnya, bagaimana mendengarkan keluhan, memberikan informasi yang jelas. Kewajiban terhadap sesama dokter misalnya adalah merujuk kalau merasa tidak mampu, tidak menjelek-jelekan sejawat lain, gitu ya. Sehingga lalu muncullah di Indonesia ya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, tentu sanksinya adalah pelanggaran etik ya hanya bersanksi moral, ya kalau itu dapat dikenai sanksi disiplin profesi, ya kalau setelah diberikan oleh MKEK dibuktikan ada pelanggaran etik atau profesi kedokteran. Nah, dilemanya adalah seringkali dihadapi dokter dihadapkan pada pengambilan keputusan yang baik mengenai tindakan yang layak yang harus dilakukan pada pasien. Ya, seringkali ini ada dilema-dilema etik, ya, termasuk tadi hubungan dengan sistem pembayar, ya, termasuk juga hubungan dengan faktor ekonomi. Ya. Jadi ada dilema-dilema etik kedokteran yang nanti kita lihat di kasus-kasusnya. Ya, jadi timbulnya dilema etik itu sebenarnya karena kebijakan makro pemerintah atau pemerintah daerah, ya, badan kesehatan, ya, termasuk juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, ilmu pengetahuan teknologinya berkembang, ada pilihan-pilihan tindakan, gitu ya, sehingga lalu kemudian, nah di sana muncul nih dari pilihan tindakan bisa yang mulai dari simple dan paling murah sampai yang sangat sophisticated dan paling mahal, ya. Perubahan perilaku manusia ini juga pas baik itu pasien menuntut lebih, ya, di sisi lain juga dokternya, tuh jadi misalnya muncul termasuk industri farmasi, ya. Nah, ini yang juga seringkali muncul di etik, apakah tindakan kedokteran, pilihan pengobatan itu dipengaruhi pertimbangannya oleh kehadiran industri farmasi. Nah, ini kalau diperdebatkan, dibahas itu akan sangat panjang karena pasti itu ada, ya. Dan juga perubahan kebijakan ekonomi termasuk perubahan kebijakan pembayar. Siapa yang membayar gitu. Nah, akan ada banyak tindakan kedokteran yang misalnya tidak dijamin oleh pembayar, oleh BPJS kalau kita di Indonesia. Nah, seringkali itu ditawarkan kepada pasien tapi tidak bisa melalui jalur BPJS. Nah, ini menjadi dilema etik juga. Ya. Sehingga ada yang namanya ya expanding gray area dan subspecialty focus. Jadi akan ada nanti daerah-daerah abu-abu, ya, daerah abu-abu yang tadi ya menjadi dalam tanda kutip rebutan antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lain, ya. Misalnya nyeri punggung bawah, itu punyanya siapa? Punyanya spesialis saraf, punyanya ortopedi, punyanya rehabilitasi medik, atau punyanya anestesi dengan spesialisasi nyeri. Nah, itu akan jadi rebutan juga, ya. Lalu di sisi lain ada yang namanya defensive medicine, ya. Dengan era di mana tuntutan itu semakin banyak, maka yang namanya ada defensive medicine, ya. Seorang pasien dengan ngeluh sakit kepala dari sisi defensive medicine itu orang akan berpikir gini, ini serius apa enggak? Itu defensive medicine, ya. Defensive medicine ini serius apa enggak? Kalau ini enggak serius, saya aman. Tapi kalau saya lalu bilang, oh ini enggak apa-apa, ya,
ternyata suatu tumor otak, walaupun probabilitasnya pasti kecil. Seorang dengan sakit perut hebat misalnya, ini hanya langsung didengarkan keluhan dan sebagainya, saya harus lakukan USG pada semua pasien ini. Kalau saya melakukan USG, itu defensive medicine. Saya hanya mencoba melihat ini ada abnormalitas atau tidak. Gitu. Kalau tidak ada abnormalitas, berarti saya aman. Tapi kalau saya mengatakan bahwa ini kita obatin dulu, ternyata ada abnormalitas, maka saya tidak aman. Ya. Di sisi lain, ada pembayar di sana. Dan ada tim pengendali mutu dan biaya di rumah sakit atau tim case-make yang akan selalu teriak-teriak ketika tarif inasi bijis yang kita habiskan itu sudah melampaui. Ya. Jadi, di sanalah dilema etik. Di satu sisi misalnya saya memerlukan tindakan ini, tapi ternyata tarif inasi bijisnya tidak memadai. Ya, jadi itu dilema etik. Kontrak terapeutik itu sebenarnya adalah antara dokter dan pasien atau dengan keluarganya untuk melakukan sesuatu atas nama pasien dan memberi wewenang kepada dokter untuk membuat keputusan yang terbaik bagi pasien. Ya, jadi inilah kontrak terapeutik atau hubungan relasi antara dokter dengan pasien. Baik itu yang dilakukan dokter dengan pasien atau dokter dan keluarganya. Kalau pasiennya dianggap tidak mampu, anak-anak, usia lanjut, ya, kemudian tidak mampu untuk berpikir secara mental, misalnya pasien-pasien dengan retardasi mental. Di sisi lain, ya, ada dampak negatif kemajuan dari teknologi kedokteran. Ya, kontrak atau komunikasi dokter dengan pasien itu semakin berkurang, ya. Pasien mengeluh sedikit, kita bukannya melakukan pemeriksaan yang seksama, tapi langsung merujuk, ya. Merujuk, udahlah, ini aja, langsung MRI saja, langsung CT scan saja, gitu ya. Di sisi lain, kemajuan teknologi kedokteran tadi menghasilkan alat-alat yang canggih. Nah, dan setiap kali rumah sakit mau beli alat yang canggih, misalnya, dokternya akan ditanya, ini kita belikan ya alat yang canggih ini, tapi nanti dokter bisa dalam 1 bulan mengirim berapa pasien untuk MRI. Dokter dalam 1 bulan bisa mengirim berapa pasien untuk multi-slice CT. Nah, di sisi inilah etika kedokteran tadi akan terkontaminasi dengan kepentingan bisnis. Ya, jadi harusnya ini tidak perlu banget nih. Ya, ini indikasinya nggak kuat sekali. Tapi karena ada tuntutan tadi, dalam 1 bulan harus berapa kali, terjadilah tadi terkontaminasi dengan kepentingan bisnis, ya, termasuk tadi ya, industri farmasi misalnya memberikan pengaruh terhadap pertimbangan-pertimbangan, termasuk pertimbangan dalam hal memilih obat, ya. Nah, di sisi lain harga pelayanan medis itu semakin tinggi juga. Jadi mau tidak mau ya tadi ya ada point of revenue. Jadi selalu ada alat teknologi yang canggih. Di sisi lain ini harus ada indikasi, maka di sana kadang-kadang ada dilema etik. Nah, bagaimana kalau itu kita sebut sebagai malpraktek etik, ya? Dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika daripada kedokteran. Ya, kalau di Indonesia maka etika yang diatur adalah kodeki, ya, seperangkat standar etik, prinsip aturan atau norma yang berlaku bagi dokter. Ya, jadi ini etik, ya. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian etik nanti kalau dokter itu melanggar etika kedokteran, ya. Nah, etika profesi ini adalah seperangkat aturan etika sebagai konsensus semua anggota asosiasi yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota asosiasi dalam menjalankan fungsi dan kegiatan profesinya. Jadi ada banyak ya etika profesi, ya tergantung profesinya apa. Nah, khusus bagi dokter, maka dia dituangkan dalam kodeki. Ada 3 bagian utama: kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, dan kewajiban terhadap diri sendiri dan sejawat dokter. Nah, sebenarnya sudah diringkaskan, teman-teman. Kalau Anda coba cermati, maka misalnya kewajiban umumnya adalah menjunjung tinggi dan menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Ya. Kemudian dia ketika mengambil keputusan harus independen dan profesional dengan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Nah, ini nih
kata-kata ini ukuran yang tertinggi berarti adalah bahwa ketika dia menjalankan keputusannya tadi didasarkan pada yang kita sebut dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Maka kita kembali kepada diskusi kita kemarin, panduan praktek klinik. Apakah sudah sesuai nih? Ya. Kemudian dalam melakukan pekerjaannya, dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Nah, ini contohnya bagaimana industri farmasi. Ya. Sehingga ya tentu saja melanggar etik ketika seorang dokter misalnya mengikatkan kontrak dengan sebuah industri farmasi, oh saya akan meresepkan obat ini dalam 1 bulan, misalnya 30 atau 40 box, dan menerima imbalan tertentu. Nah, itu jelas sekali bahwa itu tidak etis. Ya, kemudian ketika dia memberikan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Jadi misalnya dicegat oleh pimpinannya lalu dimintai surat keterangan sakit bagi anaknya yang kebetulan ada di rumah, ya maka itu bisa saja sih tidak boleh ya karena memang tidak diperiksa sendiri benar sakit apa enggak. Kewajiban bagi pasien merujuk jika tidak mampu atas persetujuan pasien. Ini penting ya. Jangan lalu kemudian ditunda rujukannya. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dan saya kalau saya dapat pasien dengan HIV gitu ya, maka itu rahasia benar kecuali pasiennya mengizinkan. Melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. Ya ini dimanapun kita berada, kalau ada yang misalnya ada kasus darurat, ya itu kita wajib memberi. Kecuali memang di situ kita yakin ada orang lain yang punya fasilitas dan kemampuan lebih dari kita. Kewajiban terhadap diri sendiri, memelihara kesehatan, supaya dapat bekerja dengan baik, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya ini wajib nih, jangan lalu menggunakan teknologi kedokteran, pengobatan, dan diagnosis yang obsolet, kayak yang usang, ya. Dan memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Nah, bicara tentang standar profesi tadi, jelas ya di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di pasal 24, tenaga kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23, harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ya, bahwa ketentuan menggunakan hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional diatur oleh Permenkes yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam melaksanakan ke praktek ini, maka mempunyai kewajiban memberi pelayanan medis sesuai dengan standar profesi. Nah, jadi disinilah kemarin kita diskusi tentang bagaimana panduan praktek klinik tadi. Ya. Nah, pelanggaran etika murni, misalnya pelanggaran etik menerima imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat, misalnya, kecuali nggak tahu, ya, atau dia nggak ngomong. Kemudian meminta imbalan yang nggak wajar, ya, jadi tidak sesuai dengan kewajarannya. Bisa karena dia satu-satunya dokter spesialis di tempat itu, lalu kemudian meminta bayaran yang tidak wajar. Ya. Di sisi lain bisa juga melakukan tindakan misalnya yang tidak perlu karena dia salah satunya dokter di situ, semua pasien datang di USG walaupun nggak perlu banget bagi seorang dokter penyakit dalam di sebuah kota kecil gitu. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya, ya itu juga tidak boleh. Memuji diri sendiri di hadapan pasien termasuk beriklan itu juga tidak boleh, masuk mengabaikan kesehatannya sendiri itu juga tidak boleh. Jadi ini pelanggaran etika murni. Tapi di sisi lain bisa saja pelanggaran etika tadi juga ada aspek legalnya. Kalau ini etika murni tidak ada sanksi. Ya, sanksinya adalah sanksi etik ya. Jadi sanksi yang diberikan biasanya mendidik, sanksi administratif, pencabutan sementara izin praktek ya, kemudian teguran lisan, teguran tertulis, penundaan gaji atau pangkat. Ini misalnya kalau di sistem Remun ya, penurunan gaji atau pangkat ya.
Tapi biasanya sih lebih pada teguran-teguran etik pada subkomite etik di rumah sakit ya, atau surat peringatan oleh direktur. Nah, kalau teman-teman lihat, maka prinsip etik tadi tetap ya, beneficent, bahwa semua itu untuk kebaikan pasien, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pasien, memperkecil dampak buruk yang akan terjadi. Di sisi lain, selain beneficent, non-maleficent. Janganlah sampai kemudian terjadi lebih buruk, mengutamakan kepentingan pasien. Hargailah benar-benar hak pasien, otonomi, ya otonominya pasien. Kemudian justice. Justice ya tentu memperlakukan dengan adil, mempertimbangkan status ekonomi pasien, kemudian melihat dampak buruk pasien dan keluarganya pada masa yang akan datang. Nah, bisa saja itu naik ya. Tindakan itu bukan hanya sekedar melanggar etik, tapi juga melanggar disiplin kedokteran. Ya, pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 berikut: melaksanakan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Nah, ini bisa ya, bahwa ketika misalnya kesehatannya tidak memadai, itu dia tetap berpraktek, berarti kan dia tidak kompeten pada waktu itu. Ya, tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik ya, kewajiban untuk visita pasien, kewajiban untuk memberi pelayanan yang baik tidak dilakukan, atau berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran. Ambil contoh, terbukti ternyata menerima imbalan dari industri farmasi secara terang-terangan gitu ya. Itu dia maka ada pelanggaran disiplin di sana dalam bentuk perilaku tercela, menerima suap dan sebagainya. Bisa juga pelayanan itu masuk ke ranah legal, jadi etiko-legal. Kalau ternyata terbukti pelayanan dokter tadi di bawah standar, ya, nah ini yang pembuktiannya seringkali susah, ya, di bawah standar, maka yang diacu adalah standar profesinya dan dinilai oleh peer-nya. Menerbitkan surat keterangan palsu, ya, termasuk tadi misalnya ada imbalan tertentu, memberikan surat keterangan palsu atau pertimbangan tertentu bahwa orang ini sakit, padahal sebenarnya tidak sakit, demi tujuan untuk menghindarkan hukuman. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter kecuali dalam perintah pengadilan. Jadi bisa saja, ini yang seringkali lupa ya, bahwa di era sekarang gitu banyak sekali yang ingin tampil di media sosial dan sebagainya yang lupa tentang rahasia jabatan. Abortus provocatus itu jelas ya, pelecehan seksual itu juga jelas, itu jelas masuk ke ranah legal ya, atau kemudian tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita. Ya, ini di pasal kodekinya ini ada, jadi bisa masuk di ranah etiko legal. Ya, jadi misalnya jelas ini kondisi darurat ya, tapi pertimbangan untuk itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk tadi ekonomi dan sebagainya, enggak, jadi harus ditolong dulu karena memang kasusnya adalah darurat. Baik teman-teman, mungkin itu nanti kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih banyak.